Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi ini merupakan data yang disusun dalam bentuk kelompok berdasarkan kelas-kelas interval dan menurut kategori tertentu. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam melihat data dan juga informasinya lebih sederhana dan mudah untuk difahami. Berikut adalah contoh dari tabel distribusi frekuensi, di mana di sini ada 4 kelas, yaitu kelas 1 dengan nilai rentang 20 sampai 24, kelas 2 dengan nilai rentang 25 sampai 29, kelas 3 dengan nilai rentang 30 sampai 34, dan kelas 4 dengan nilai rentang 35 sampai 39. Dalam nilai rentang terdapat juga batas bawah, di mana ini merupakan nilai terkecil dari masing-masing kelas, yaitu 20, 25, 30, dan juga 35. Sedangkan di sebelah kanan merupakan batas atas yang merupakan nilai tertinggi dari masing-masing kelas, yaitu 24, 29, 34, dan 39. Sedangkan interval adalah jarak antara batas bawah dan juga batas atas. Untuk cara menghitungnya, untuk interval pada tabel distribusi ini adalah 5. Dengan perhitungan 20, 21, 22, 23, dan 24. Nah, untuk cara menyusun tabel distribusi frekuensi itu, kita biasanya memiliki data hasil penelitian seperti yang ada di layar. Datanya biasanya angkanya tidak teratur, yaitu acak. Hal pertama yang kita lakukan adalah menyusun data tersebut menjadi lebih berurutan, baik itu dari yang terkecil hingga yang terbesar, ataupun yang terbesar hingga yang terkecil. Di sini saya menyusun data-data yang saya miliki, dimulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian, setelah datanya tersusun dengan rapi, kita akan mulai untuk melakukan perhitungan membuat tabel distribusi frekuensi. Hal yang dilakukan yang pertama adalah dengan menghitung rentang data. Nah, untuk menghitung rentang data ini, kita mengurangi data tertinggi dan juga data terendah. Data tertinggi dari data yang saya miliki adalah 73 dan data terendahnya adalah 32. Sehingga 73 dikurangi 32 itu adalah 41. Kemudian kita akan menghitung kelas intervalnya, yang pada contoh tadi kelasnya ada 4. Nah, untuk menentukan kelas tersebut kita tidak boleh sembarangan untuk menentukan kelas ya, tapi kita harus menghitungnya juga. Di sini ada rumusnya, yaitu 1 ditambah 3,3 log N. N ini adalah jumlah dari keseluruhan data yang kita miliki. Data yang saya miliki adalah 47, sehingga rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 log 47. Hasilnya adalah 6,52 dan saya bulatkan ke atas menjadi 7. Selanjutnya kita mencari intervalnya. Rumusnya adalah I sama dengan R per K. R-nya tadi kita sudah cari, yaitu 41 dan K-nya itu adalah 7. Jadi 41 dibagi 7 ialah 5,8 dan dibulatkan ke atas menjadi 6. Setelah kita mendapatkan hasil dari angka tersebut, kita langsung ya membuat tabel distribusi frekuensinya. Nah, ini merupakan tabel dari distribusi frekuensinya, di mana kelasnya ada 7 dan intervalnya itu adalah 6. Setelah kita memiliki kelas dan interval, selanjutnya kita menghitung frekuensinya. Jadi, dari rentang kelas yang pertama, yaitu 32 sampai 37, terdapat 5 angka yang termasuk di dalam rentang tersebut. Kemudian kita melakukannya terus sampai ke kelas 7. Dan kita harus memastikan bahwa frekuensinya itu sama dengan jumlah data yang kita miliki ya. Tadi saya memiliki 47 data. Dan di frekuensinya setelah dijumlahkan pun harus sama, yaitu 47. Nah, setelah kita menghitung frekuensinya, kita akan menentukan tepi batas bawah dan juga tepi batas atas. Untuk menentukan tepi batas bawah, kita mengurangi batas bawahnya dengan 0,5. Dan untuk menghitung tepi batas atas, kita menambahkan batas atasnya dengan 0,5 sehingga didapatkan hasil seperti di layar. Jadi tepi batas bawahnya untuk kelas 1, karena interval batas bawahnya itu adalah 32, sehingga tepi batas bawahnya 31,5. Dan tepi batas atasnya yaitu 37,5. Sedangkan kelas 2, intervalnya 38 sampai 43. Tepi batas bawahnya 37,5 dan tepi batas atasnya 43,5.
Dan kita terus melakukannya ya sampai kelas 7. Kemudian kita akan menghitung frekuensi kumulatif. Nah, untuk frekuensi kumulatif ini dibagi dua. Ada frekuensi kumulatif atas dan juga ada frekuensi kumulatif bawah. Perbedaannya, untuk perhitungan frekuensi kumulatif atas itu dilakukan dari atas, dan kalau frekuensi kumulatif bawah itu dilakukan mulainya dari bawah. Nah, karena kita akan fokus pada perhitungan frekuensi, jadi kita abaikan dulu ya tepi batas atasnya dan juga tepi batas bawahnya, sehingga saya warnai dengan abu-abu. Nah, untuk menghitung frekuensi kumulatif atas, kita akan mulai perhitungannya dari atas. Sehingga untuk di kelas 1 frekuensinya 5, kita pindahkan dulu 5 ke bagian frekuensi kumulatif atas. Kemudian angka 5 tersebut ditambahkan dengan frekuensi dari kelas yang kedua, yaitu 8. Hasilnya adalah 13. Selanjutnya, 13 ini dijumlahkan dengan frekuensi dari kelas yang ketiga, 6. Hasilnya adalah 19. Dan yang 19 ini kita jumlahkan dengan frekuensi yang ada di kelas keempat, yaitu 5. Hasilnya adalah 24. Dan kita terus melakukan perhitungan itu sampai kepada kelas ke-7 dengan jumlahnya 47, dan 47 itu kan merupakan jumlah keseluruhan dari data yang kita miliki ya. Kemudian kita lanjut untuk menghitung frekuensi kumulatif bawah, di mana yang bawahnya ini kelas 7-nya itu frekuensinya adalah 8, jadi kita pindahkan dulu angka 8-nya sama seperti tadi di frekuensi kumulatif atas. Kemudian kita menjumlahkan angka 8 ini dengan 9, yaitu frekuensi dari kelas ke-6. Hasilnya adalah 17. Kita menjumlahkan 17 ini dengan frekuensi dari kelas kelima, yaitu 6. Hasilnya adalah 23. Dan kita terus melakukannya sampai kelas yang pertama dengan jumlah frekuensinya 47. Selanjutnya ada frekuensi relatif atau biasa juga disebut dengan persentase. Nah, di sini kita akan menghitung persentase dari frekuensinya. Oleh karena itu, kita akan mengabaikan dulu tepi batas bawah, tepi batas atas, frekuensi kumulatif atas, frekuensi kumulatif bawahnya. Saya warnai dengan warna abu-abu ya. Nah, pertama kita akan menghitung frekuensi relatif dari kelas yang pertama, yaitu 5. Dengan rumusnya 5 dibagi 47. 47 merupakan jumlah keseluruhan dari frekuensi tersebut. Kemudian dikalikan 100, hasilnya adalah 10,6. Kemudian untuk yang kedua, kita menghitung 8 dibagi 47 dikali 100 sama dengan 17. Nah, angka 8 ini merupakan frekuensi dari kelas kedua ya. Dan kita terus melakukannya sampai kelas ke-7 dan nanti dijumlahkan hasilnya adalah 100. Setelah itu, kita juga menghitung tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif. Nah, untuk tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif ini juga dibagi dua, yaitu ada frekuensi relatif kumulatif atas dan juga frekuensi relatif kumulatif bawah. Untuk cara menghitungnya sama dengan frekuensi kumulatif tadi ya. Nah, untuk yang bagian atas, kita akan menghitungnya mulai dari atas, yaitu persentase 10,6 kita pindahkan dulu ke bagian frekuensi relatif kumulatif atas. Kemudian 10,6 ini dijumlahkan dengan 17, yaitu persentase dari kelas yang kedua, yaitu 27,6. Dan kita terus melakukannya sampai kelas ke-7 dan itu hasilnya adalah 99,9 atau kita bulatkan menjadi 100. Kemudian kita akan menghitung frekuensi relatif kumulatif bawah, di mana kita akan mulai dari bawah, yaitu dari 17, kita pindahkan 17-nya. Kemudian 17 ini dijumlahkan dengan 19,1, hasilnya adalah 36,1. Kemudian 36,1 ini dijumlahkan dengan 12,8, hasilnya adalah 48,9 dan kita terus melakukannya sampai kelas yang pertama, yaitu 99,9 atau kita bulatkan menjadi 100. Nah, begitulah penjelasan dari saya mengenai tabel distribusi frekuensi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.